Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, kembali lagi dengan saya Rizal dari channel Belajar Gadget. Belajar dulu, baru main gadget. Pada video kali ini kita akan nge-review sebuah smartphone entry level dari Realme, yaitu Realme C3. Realme C3 ini digadang-gadang menjadi ponsel gaming kelas 1 jutaan yang cukup dilirik banyak orang. Tapi apa benar seperti itu faktanya? Yuk langsung aja kita masuk ke bagian desainnya terlebih dahulu. Di bagian desainnya menurut gua terlihat unik dan lumayan keren. Tapi terlihat loh ya. Tapi dari segi build quality-nya nggak bisa dibohongi, dengan harga 1 jutaan ya sesuai harganya agak terkesan ringkih dan biasa aja. Bahan yang digunakan pada bodi smartphone ini full plastik, tapi sesuai sih dengan kelas harganya. Untuk bagian kirinya terdapat volume button dan slot SIM card yang memuat 2 nano SIM plus 1 micro SD. Jadi cukup lengkap ya. Terus di bagian sisi kanannya terdapat power button dan di atasnya polos, dan terakhir di bagian bawahnya terdapat speaker, port jack audio dan slot yang masih micro USB. Ya wajar lah ya. Lanjut pada bagian belakangnya terdapat 3 kamera yang ntar bakalan gua bahas. Terdapat flash, fingerprint dan tulisan Realme. Lanjut di bagian jeroannya, mari gua bacain spesifikasi singkatnya terlebih dahulu. Terdapat Helio G70 yang menjadi pusat perhatian. Ada pilihan RAM 3GB dengan internal 32GB seperti yang gua review sekarang ini, dan juga terdapat yang RAM 4GB dengan internal 64GB yang tentunya harganya pasti lebih mahal. Baterainya cukup badak, yaitu 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang cuma 10 Watt saja. Layarnya yaitu 6,5 inci dengan resolusi yang SD 720p aja. Udah memakai Gorilla Glass 3 dengan tipe layar IPS LCD. Dengan desain yang sangat mainstream, yaitu tetesan air. Di bagian software bawaannya telah menggunakan Android 10 dengan kostumisasi Realme UI 1.0. Dengan spesifikasi di atas mungkin terlihat lumayan menjanjikan lah ya. Kalau menurut gua sih iya, tapi nggak terlalu gitu juga. Kalau dilihat dari AnTuTu benchmarknya, skornya mencapai 180.000 poin. Waktu gue nyoba main beberapa game, lancar sih, tapi grafiknya nggak terlalu wah juga. Saat gue bermain Mobile Legends, game sejuta umat, ya pasti lancar jaya lah. Grafiknya rata kanan dan juga support HFR juga. Terus gue nyoba main Warzone juga lancar juga. Dan saat gue coba main game yang rada berat seperti COD, Call of Duty, mentok di grafik rendah doang, tapi dengan tingkat kenyamanan yang udah lumayan banget. Dengan frame rate medium aja, masih nyaman lah dipakai buat main Call of Duty. Pas dicoba main PUBG, mentok di resolusi HD doang dengan frame rate high. Masih nyaman lah untuk dimainkan dan masih bisa dapat chicken dinner tergantung dari skill kita masing-masing. Dengan kapasitas sebesar 5000 mAh dan resolusi layar yang mentok di HD doang, jadi bikin daya tahan baterainya menjadi lebih tahan lama. Nah, tapi sayangnya baterai gede ini nggak dilengkapi dengan kecepatan ngecas yang mumpuni. Cuma mentok di 10 Watt saja. Dari 0 sampai penuh butuh waktu lebih kurang 2,5 jam hingga 3 jam. Dan waktu digunakan cukup lama, panas dari HP-nya masih cukup wajar dan gak terlalu mengganggu. Nah, meskipun untuk game lumayan mumpuni, yang agak mengecewakan menurut gua yaitu terkadang untuk multitasking dan menjalankan aplikasi terasa rada lemot gitu. Mungkin faktor RAM juga yang cuma 3GB doang, dan kalaupun dibeli yang 4GB menurut gua rada nanggung. Karena untuk yang RAM 4GB harganya udah di atas 2 juta, dan masih banyak pilihan HP 2 juta yang lebih baik daripada ini. Screen on time dari Realme C3 ini udah lumayan banget, yaitu dari 8 jam hingga 9 jam. Lanjut ke kualitas layar dan audionya. Dengan layar yang berukuran 6,5 inci dan mentok di resolusi SD 720p doang, nggak bisa terlalu berharap banyak lah ya. Kalau dibilang nyaman sih lumayan nyaman sih, nyaman-nyaman aja. Tapi mungkin kalau kalian biasa menggunakan resolusi Full HD, mesti membiasakan mata kalian dulu untuk memandang layar HD ini. Dan di bagian sektor audionya juga cukup aja ya. Menurut gue pribadi suaranya kurang bisa dinikmati. Bassnya rada mendem dan suara yang penyanyinya juga nggak terlalu jelas.
kalian sama ini kan? Nah, diam kan? Mungkin untuk bagian audionya, gue pernah mendengar yang lebih baik di kelas harga yang sama. Lanjut ke bagian terakhir, yaitu di bagian kameranya. Di sektor ini bisa dibilang di luar ekspektasi gue. Kameranya untuk kelas harganya lumayan memuaskan lah menurut gue. Kamera belakangnya terdapat 3 lensa. Yang pertama yaitu lensa utama sebesar 12 megapiksel, lensa potret 2 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Kualitas dari kamera utamanya bisa lumayan memuaskan saya untuk kelas harganya. Warna yang dihasilkan lumayan tajam, fitur HDR-nya lumayan membantu juga, tetapi untuk 2 kamera lainnya bisa dibilang cuma figuran doang. Dari segi kualitasnya nggak bisa terlalu terpakai, karena untuk makronya menurut gua kurang tajam, dan potretnya masih kurang greget. Nah, tapi untuk kamera malamnya udah lumayan greget untuk kelas harga 1 jutaan. Udah nggak bisa terlalu dihina lah. Untuk perekaman videonya mentok di resolusi Full HD aja ya. Nah, karena ini HP 1 jutaan, jadi jangan ngarep untuk ada Ace ataupun OIS ya. Jangan berharap banyak. Dan beginilah contoh hasilnya. Oke, ini perekaman video dengan resolusi Full HD yang mentok ya, nggak bisa 4K. Jadi lebih kurang kayak gini kualitasnya. Dan sepertinya kayak nggak ada stabilizernya deh. Nggak ada OIS atau nggak ada AIS kayak. Tapi yang uniknya kayaknya bisa dipilih deh. Ini mau 2 kali zoom. Nah, langsung bisa di situ. Tapi kualitasnya apakah menurun? Ntar gua cek. Nah, sedangkan di bagian kamera depannya memiliki resolusi 5 megapiksel dan udah lumayan mantep menurut gua. Untuk selfie low light-nya pun masih pantas lah untuk diposting di Instagram. Nah, gue udah selesai beli makanan dan ini kualitas video kamera depan dari Realme C3. Wah gila, panas banget. Dan ini mentok di resolusi HD 720p ya. Gue nggak tahu gimana hasilnya dan gimana suara gue jelas apa enggak. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Apakah Realme C3 ini emang benar cocok untuk gamers? Menurut gua sih untuk gamers tentunya dengan baterai badak dan prosesor yang mumpuni tentunya worth it banget lah. Terus apakah cuma cocok untuk gamers? Menurut gua sih Realme C3 ini mencakup untuk semua golongan ya. Karena semuanya pasti butuh HP dengan daya tahan yang lama dong ya. Ditambah lagi juga kameranya lumayan asik lah dipakai untuk jepret-jepret. Buat kalian yang udah nyobain Realme C3 ini, boleh kalian sharing-sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Nah, mungkin sekian dulu video review Realme C3 ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat. Dan subscribe kalau masih mau nunggu video-video terbaru dari channel Bajar Gadget. Saya Rizal dari channel Bajar Gadget pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.